Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cermin lengkung. Namun pertama-tama, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dial Rosi Plawi, saya dari kelas 11 IPA 2 dari SMA Santo Ignatius Medan. Berikut saya akan menampilkan cuplikan video tentang penjelasan dari materi cermin lengkung. Di video ini kita akan membahas optika geometri part yang keempat, yaitu tentang persamaan pada cermin lengkung, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Simak terus video ini sampai akhir. Jadi rumusnya adalah ini. Jadi cermin cekung sama cembung itu sama. Ya, perbedaannya nanti saya jelaskan di sini ya. Ada plus, ada minus ini. Yang pertama adalah R sama dengan 2F. Oke. Yang kedua, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Dan rumus yang ketiga, M sama dengan min S aksen per S sama dengan H aksen per H. Oke, keterangannya R ini adalah jari-jari kelengkungan cermin dalam sentimeter. Masih ingat ya, R itu jari-jari kelengkungan atau jarak dari cermin ke M, ke titik pusat kelengkungan cermin. Bernilai positif kalau misalkan cermin cekung dan bernilai negatif kalau cermin cembung. Ya, jadi di sini hati-hati. Kalau misalkan di soal ada kata-kata cermin cembung dengan jari-jari kelengkungan 5 cm, berarti R-nya jangan kalian masukkan 5. Kalau 5 cm positif 5 jadinya cekung. Ya, jadi di sini yang membedakan cermin cembung dan cermin cekung itu pada nilai R dan nanti nilai F-nya. Yang lainnya sama, gitu ya. Jadi harus kalian masukkan R-nya min 5 cm. Oke. Yang kedua, F ini jarak fokus cermin dalam sentimeter. Masih ingat ya, jarak fokus cermin itu jarak titik F, titik fokus dengan cermin. Dimana kita tahu titik F itu di tengah-tengahnya cermin dan M. Sehingga jarak fokus itu selalu separuhnya jari-jari. F sama dengan setengah R, atau R sama dengan 2F. Oke? Dan sama, nilai F ini juga positif kalau cermin cekung dan negatif kalau cermin cembung. Sehingga kalau misalkan di soal diketahui jarak fokus cermin cembung 10 cm, kalian masuk diketahuinya jangan F sama dengan 10 cm, tapi minus 10 cm. Karena kalau F sama dengan 10 atau plus 10 cm jadinya cermin cekung. Oke, lalu S di sini jarak benda ke cermin dalam sentimeter. Akan bernilai positif kalau bendanya di depan cermin atau benda nyata, dan bernilai negatif kalau bendanya di belakang cermin atau benda maya. Mungkin kalian bertanya, gimana caranya ada benda di belakang cermin atau benda maya? Yang namanya benda itu kan bisa dilihat dengan nyata, bahkan bisa dipegang gitu ya. Nah, benda maya ini terjadi kalau misalkan ada pemantuan dua cermin yang berurutan. Jadi misalkan sebuah benda ya, benda pertama dicerminkan kan menjadi bayangan. Bayangan pertama itu menjadi benda bagi cermin yang kedua. Nah, itu ada kemungkinan benda yang kedua itu merupakan benda maya atau terletak di belakang cermin. Tapi kalau sebagai benda yang pertama atau pemantulannya cuma satu cermin, nggak mungkin ada benda maya. Benda pasti nyata, benda pasti terletak di depan cermin. Oke? Berikutnya S aksen, ini jarak bayangan ke cermin dalam sentimeter. Sama, plus kalau misalkan bayangan itu terletak di depan cermin atau bayangan nyata, dan minus itu kalau bayangan di belakang cermin atau bayangan maya. Kalau bayangan ini ada kemungkinan ya, walaupun cuma satu cermin bisa nyata, bisa maya. Kalian sudah belajar di part sebelumnya waktu melukis pembentukan bayangan, bayangan itu bisa terletak di belakang cermin atau bayangan maya, dan bayangan itu juga bisa terletak di depan cermin atau disebut bayangan nyata. Oke, jadi di sini kesimpulannya S dan S aksen ini bernilai positif itu kalau misalkan di depan atau nyata, ya. Yang membedakan cuman kalau S itu benda, S aksen itu bayangan. Dan bernilai negatif kalau di belakang atau maya. Oke? Berikutnya di sini H aksen itu tinggi bayangan dalam sentimeter, positif kalau bayangannya tegak dan negatif kalau bayangannya terbalik. Oke? Kalau H aksen itu tinggi bayangan, maka H itu ya tinggi benda. Sekian cuplikan video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.